Sebelum kita mulai materi kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Berkati kami sehingga kami bisa tetap fokus dalam nama-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, materi kita hari ini berbicara tentang globalisasi. Ada yang tahu pengertian dari globalisasi? Ya? Betul sekali, globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, yang mengkoneksi atau yang menghubungkan masyarakat dunia, terkoneksi satu dengan yang lain, terhubung satu dengan yang lain, antara satu negara ke negara lain, seperti ke Indonesia, Amerika, sehingga membentuk hubungan bilateral atau hubungan kerjasama, baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kemudian hal ini kemudian akan kita lihat mengapa globalisasi itu terjadi. Mengapa globalisasi terjadi? Kita tahu globalisasi itu terjadi karena adanya aktivitas manusia yang terus-menerus berkesinambungan, berproses, berinovasi, dan berprogres, artinya mengalami kemajuan. Tentunya hal ini dapat kita lihat secara kasat mata untuk zaman sekarang ini, yaitu di bidang apa? Ya, betul, ada bidang komunikasi dan transportasi. Kedua bidang ini merupakan pilar utama terbentuknya globalisasi secara mendunia. Kita lihat di bidang komunikasi. Dulu pada zamannya diciptakannya pertama itu adalah alat telekomunikasi yang bernama telegraf. Kemudian berinovasi menjadi telepon genggam. Kemudian berinovasi lagi menjadi smartphones yang saat ini kita pakai di seluruh dunia. Kita lihat pertama yaitu telepon genggam, seperti yang Ibu pegang hari ini adalah telepon genggam. Jadi di telepon genggam ini kita bisa berkomunikasi atau terkoneksi antara satu negara ke negara lain. Tetapi kita tidak bisa saling memandang atau saling terhubung dalam fitur gambar. Kemudian inilah yang dimaksud dengan inovasi, adanya kemajuan yang secara terus-menerus yang dibuktikan atau yang ditemukan oleh manusia. Kemudian dari telepon genggam berinovasi menjadi smartphone. Seperti yang Ibu pegang hari ini adalah smartphone. Ada iPhone, ada Android, ada segala macam brand. Di smartphone ini kita tidak hanya bisa terhubung atau berkomunikasi secara suara. Kita bisa secara visual, yaitu secara Ya, betul sekali. Kita bisa ber-WhatsApp, video calling, tidak hanya satu orang terhubung kepada satu orang, tetapi juga bisa melakukan video call group. Itu bisa terjadi di webinar ataupun di Zoom seperti yang kita lakukan di pandemi COVID-19 sekarang. Selain itu, kita juga bisa surfing atau melihat peristiwa dunia atau mengetahui peristiwa dunia atau hal-hal apa saja yang sekarang lagi ngetren atau berita apa, ada berita bencana ataupun juga ada prestasi atau temuan terbaru, semua kita bisa lihat dari smartphone. Makanya dia disebut smartphone karena semua apa yang ingin kita tahu ada di sini. Sehingga ada kalimat dunia ada dalam genggamanmu. Itulah yang disebut dengan perkembangan secara inovasi, senantiasa terus-menerus berinovasi. Tidak menutup kemudian satu dari antara adik-adik semua nanti bisa menjadi salah satu penemu smartphone terbaru. Mungkin nanti di kemudian hari ada salah satu dari kita yang menjadi penemu, misalnya bukan hanya bisa berkomunikasi lagi, tapi bisa langsung merasakan. Seperti itu. Jadi selain itu, kemudian kita bisa melihat dari transportasi. Transportasi sendiri kita bisa lihat yang dulu hanya menggunakan transportasi lewat darat, laut, tapi kemudian berkembang menjadi lewat udara, ada pesawat. Apalagi di negara maju seperti sekarang ini ada
MRT, ada monorail. Kemudian kita selanjutnya masuk ke dalam kenapa globalisasi ini diinginkan atau sangat dibutuhkan di zaman milenial sekarang ini. Nah, karena globalisasi ini sendiri menawarkan image baru, tanda petik. Kenapa kita sebut image baru? Karena globalisasi saat ini menawarkan yang namanya dunia modern. Nah, tentang ke dunia modernan ini, manusia global itu berdampak kepada secara jelas kepada ekonomi, politik, sosial, dan budaya kita. Nah, misalnya kita akan merasa sedikit kurang gaul atau kurang update kalau kita belum nongkrong di Starbucks misalnya, atau kalau kita belum punya iPhone terbaru, atau semisal kalau kita belum ikut style gaya Korea. Nah, seperti itu. Jadi ada image baru yang ditimbulkan di globalisasi ini. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat dari sisi ekonomi. Selain daripada komunikasi tadi, dalam sisi ekonomi kita bisa melihat adanya produk ekspor, ada impor. Nah, kita sendiri negara Indonesia lebih sering mengekspor bahan-bahan mentah kita seperti sumber daya alam kita. Sumber daya alam apa saja yang kita ekspor ke luar negeri? Ya, betul sekali. Ada nikel, ada batu bara, ada kapas, ada kopi, dan lain sebagainya. Dan kita juga mengimpor barang-barang elektronik seperti handphone tadi, seperti smartphone, atau seperti alat elektronik yang lain. Nah, itu yang mengakibatkan terkoneksinya atau terhubungnya setiap negara, baik negara maju dan berkembang, mereka saling membutuhkan. Negara maju membutuhkan bahan mentah dari negara berkembang, di mana seperti kebiasaan itu mereka akan saling ketergantungan satu dengan yang lain. Nah, kemudian kita bisa melihat selain ekspor impor, kita bisa melihat kemudahan dalam bertransaksi, adanya mobile banking. Nah, dari smartphone ini kemudian kita bisa membeli tanpa harus menggunakan uang cash. Kamu bisa melakukan online shopping dari sini. Rasanya kurang kece kalau kita tidak beli online, belanja secara online seperti itu. Mungkin itu adalah tuntutan kebutuhan kita, apalagi di pandemi sekarang ini semua harus stay at home. Jadi globalisasi selain memiliki dampak negatif, sangat memberikan kita kemudahan-kemudahan. Kita bisa berbelanja dari rumah hanya melalui smartphone. Itulah yang kemudian kenapa kita atau seluruh negara ketergantungan terhadap globalisasi. Nah, kemudian selain brand-brand, kemudian dari dampak ekonomi tadi yang berdampak, kemudian negara-negara berkembang akan menerima produk-produk yang dihasilkan oleh negara maju. Nah, misalnya seperti perusahaan-perusahaan internasional yang kemudian beroperasi di negara-negara berkembang. Nah, teman-teman semua bisa menyebutkan perusahaan internasional aja, baik di bidang produk makanan ataupun juga produk fashion yang saat ini ada di negara kita. Coba sebutkan. Ya, betul sekali. Ada dalam bidang fashion, dia ada Hermes, kemudian ada Crocodile, ada Polo, ada ada Starbucks di bidang makanan. Ada apa? Ada lagi? Ya, ada pizza, ada KFC. Kemudian betul sekali. Dan jangan lupa, selain produk-produk internasional yang kemudian menjamur di negara kita, kita juga memiliki brand lokal yang juga go internasional. Nah, ini yang harus kita ambil sebagai peluang kita, supaya kita tetap ikut bisa terlibat dalam globalisasi ini. Kemudian produk lokal apa yang teman-teman ketahui yang go internasional sampai saat ini dan digemari di seluruh dunia, digemari oleh penduduk dunia? Tidak tahu? Oke, itu menjadi PR ya. Ibu sebutkan salah satu produk lokal ya, produk lokal yang digemari di seluruh dunia saat ini, yaitu adanya tolak angin. Nah, ini adalah produk lokal yang sudah diekspor rata-rata ke berbagai belahan dunia. Misalnya ada di Taiwan, ada di Korea, ada di Jepang, ada di Amerika, Australia, Inggris, dan lain sebagainya. Nah,
Kita wajib bangga produk lokal kita. Ya, betul. Bisa merajai pasar internasional. Nah, ini merupakan dampak positif yang kita bisa rasakan bersama-sama. Nah, untuk menjadi PR selanjutnya, selain produk antangin atau produk apa, ada misalnya di dalam produk fashion, dia ada apa? Ya, itu menjadi PR kita. Sebutkan produk-produk lokal yang go internasional. Nah, yang kemudian bisa mengangkat atau memperkenalkan negara kita ke mancanegara. Nah, itu bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Kita bisa lebih mencintai, kita bisa menumbuhkan rasa patriotisme kita, rasa nasionalisme kita dengan mencintai produk-produk lokal. Betul sekali. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan ke bidang kelamaan.